90.1 Fast FM hadir untuk menemani keluarga Fast ya. Langkah kita dalam dialog psikologi bersama dengan narasumber kami, Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog, dosen Universitas Samad Dalam Yogyakarta sudah hadir di studio. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni dan keluarga Fast dimanapun berada. Alhamdulillah, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ini kenapa kita sehati suaranya jadi lebih merdu begini ya? Alhamdulillah, disyukuri aja. Pasti ini ada sesuatu hal yang apa ya namanya, memang diberikan untuk kita gitu kayaknya Bu. Betul. Kan Bu bilang kalau kita harus positive thinking. Betul Mbak Reni. Sama juga mungkin kalau keluarga Fast lihat di Facebook, sekarang kita lagi live, warnanya senada ya hari ini tanpa janjian ya Bu. Ini ternyata kita benar chemistry-nya semakin kuat ya. Asik. Nah ini mungkin juga yang harus kita ciptakan chemistry pada diri kita sendiri ya Bu ya. Karena pagi hari ini kita lagi ngomongin self love yang lagi happening banget belakangan ini di Twitter, terus juga mungkin di TikTok banyak banget video-video bentar-bentar healing. Ya, itu katanya cara mencintai diri sendiri Bu. Ya, betul. Tapi sebenarnya self love itu apa sih Bu? Ya, Mbak Reni, jadi sepertinya Mbak Reni bilang tadi kita punya chemistry yang semakin kuat, betul Mbak Reni. Jadi kemarin kan ada kematian anak seorang artis dan juga politisi yang cukup mendadak ya. Iya benar. Penasaran tuh, aku penasaran untuk lihat gimana nih si anak gitu. Dan ternyata memang kondisinya sepertinya bahasan ini sangat pas, dan kebetulan Mbak Reni, aku kemarin mikir kalau Jumat besok tuh bahas tentang bagaimana mencintai diri sendiri gimana ya, dan ternyata Mbak Reni semalam langsung ya mendadak dangdut. Iya, apa tuh self love? Jadi self love adalah bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri, menerima keadaan kita dengan apa adanya Mbak Reni. Jadi self love di sini lebih fokus pada bagaimana kita bisa mencintai dan memberikan penghargaan pada diri kita sendiri unconditionally. Oke. Jadi tanpa syarat, tanpa ada embel-embel gitu ya, tapi kita benar-benar menerima apa yang sudah Allah berikan pada diri kita itu dengan penuh kesyukuran, dan dengan penerimaan yang apa adanya ini kita kemudian akan bisa melihat apa yang kelemahan-kelemahan yang kita miliki, dan kita mampu menghandle kelemahan-kelemahan itu untuk kemudian kita lebih kuatkan lagi. Kita bisa menerima kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita, dan kemudian kita bisa mengoptimalkan kelebihan-kelebihan itu dengan optimal gitu. Jadi self love di sini tidak sama dengan egois. Self love di sini tidak sama dengan mementingkan diri sendiri. Self love di sini bukan berarti bahwa kita adalah orang yang hanya fokus pada diri kita Mbak Reni. Jadi self love ini lebih fokus pada bagaimana kita sebagai pribadi, sebagai individu itu menyingkronkan, menyelaraskan antara apa yang ada pada diri kita dengan apa yang kita inginkan. Jadi seringkali orang-orang yang tidak mencintai dirinya atau terlalu banyak menuntut dirinya, mereka seringkali tidak menyelaraskan, tidak mensinkronkan antara real self dengan ideal self, antara diri idealnya dengan dirinya apa adanya. Nah, seringkali yang membuat orang mengalami gangguan ataupun nanti berbagai macam kondisi kesehatan mental yang tidak bagus gitu ya, termasuk nanti mengarah ke mungkin piercing ataupun tato atau self harm atau pada akhirnya nanti kecenderungan untuk bunuh diri misalnya, itu termasuk juga nanti narkoba dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya diawali dengan individu yang mereka tidak menerima dirinya dengan apa adanya, dan mereka antara real self dirinya yang sekarang ini dengan ideal yang ingin dia harapkan pada dirinya itu jaraknya terlalu jauh. Kesenjangan antara apa yang dia tuntut untuk dirinya dengan apa yang ada pada dirinya sekarang itu terlalu jauh gitu, sehingga kemudian nanti yang muncul adalah self blaming ataupun menyalahkan diri sendiri, tidak puas terhadap diri sendiri, dan juga berbagai macam kondisi yang membuat dia merasa dirinya itu tidak seperti yang diharapkan atau tidak seperti yang orang lain harapkan. Nah, itu perbedaan antara itu fokus
pada Self-love. self love. Gitu Oke, ya. jadi itu lebih kepada mendengarkan kebutuhan diri sendiri sebenarnya ya Bu ya. Ada bagian dari itu. Iya. Bukan egois ya Bu. Bukan, Terlalu mencintai diri sendiri, memikirkan diri sendiri itu beda. Beda. Nah, cuman bahwa kita memang segala sesuatu yang terlalu itu pasti nggak bagus ya Mbak Rini. Iya. Jadi mencintai dalam hal ini memang mencintai sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita pernah membahas bahwa pondasi kesehatan mental tuh ada dua. Rasa dicintai dan juga penghargaan yang dia terima atau penerimaan yang dia terima. Nah, rasa dicintai itu tidak harus diperoleh dari orang lain. Jadi sebagaimana sebuah teko yang kosong, dia tidak akan bisa mengisi gelas. Gitu. Jadi kalau kita tidak punya cinta pada diri kita sendiri, maka kita juga tidak akan bisa mencintai orang lain dengan baik gitu. Sehingga untuk bisa mencintai orang lain dengan baik, untuk bisa menunjukkan kasih sayang yang genuine ataupun yang tulus, maka kita perlu juga memiliki kecintaan yang cukup di teko kita, sehingga teko kita cukup penuh gitu untuk membuat kita bisa share cinta pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Jadi memang ini lebih sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, tidak kurang juga. Jadi tadi Mbak bilang nggak akan ada yang namanya kasus bunuh diri, tertekan. Betul Ini Mbak Reni. karena mungkin kalau kita nggak mikirin diri sendiri dalam arti kata self love tadi, kita susah untuk ngomong enggak ketika kita udah nggak sanggup nih Bu. Betul sekali Mbak Reni. Jadi salah satu dampak yang sangat penting dari self love, orang yang mencintai dirinya sendiri, dia akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Dia akan bisa punya kemampuan untuk mengambil keputusan gitu ya, sehingga ketika dia merasa bahwa dia harus mengatakan tidak, maka dia akan dengan mudah mengatakan tidak. Tidak tergantung pada apa yang diinginkan atau apa yang harus dilakukan atas arahan ataupun atas intimidasi dalam tanda kutip dari orang lain gitu. Jadi ketika dia mengatakan ini tidak baik buat diriku, maka dia akan dengan mudah mengatakan tidak. Jadi kemampuan self love ini nanti linear dengan kemampuan dia untuk mengambil keputusan yang bijaksana Mbak Reni. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi nih Mbak Reni. Kenapa ada orang yang dia banyak, kalau kita lihat di masyarakat ataupun di remaja saat ini ya Mbak Reni, ada banyak sekali kasus-kasus orang yang anak-anak remaja-remaja yang dia merasa dia tidak menerima dirinya, dia tidak bisa menerima kondisinya. Nah, orang-orang yang biasanya tidak bisa mengembangkan self love yang baik itu biasanya dipengaruhi oleh pengalaman yang dia alami sepanjang dia kemarin-kemarin hidup gitu Mbak Reni. Bisa berawal dari lingkungan yang paling dekat tuh keluarga Mbak Ren. Jadi anak-anak yang mereka dibesarkan dalam keluarga yang conditioning love, jadi cintanya bersyarat, mereka biasanya sulit untuk bisa mencintai dirinya apa adanya. Orang tua yang mengasuh anak-anaknya dengan tuntutan yang tinggi, dengan ekspektasi yang harus seperti yang ada pada orang tua, tipe-tipe orang tua yang mengasuh dengan pola asuh otoriter, itu biasanya mereka mengembangkan anak-anak yang secara tidak disadari oleh orang tua itu menjadi anak-anak yang tidak mencintai dirinya apa adanya. Gitu. Nah, kemudian selain faktor dari latar belakang keluarga, biasanya orang-orang yang tidak bisa mencintai dirinya dengan baik ini juga biasanya mereka-mereka yang mereka ada dalam kalau kita kemarin bahas toxic relationship, nah itu biasanya atau toxic positivity. Nah, orang-orang yang mereka banyak ataupun lama berinteraksi dalam toxic relationship ini biasanya sulit untuk mencintai dirinya apa adanya Mbak Reni. Jadi kita perlu melihat nih untuk bisa lebih mengintrospeksi supaya kita melihat apakah kita ini orang-orang yang dengan mudah mencintai diri kita atau tidak. Maka kita lihat bagaimana kita dibesarkan dalam keluarga dan bagaimana interaksi kita dengan orang-orang selama ini. Kalau ternyata kita banyak sekali hidup dalam lingkungan toxic relationship, maka kita harus mungkin perlu untuk mumpung awal tahun gitu ya, kita mungkin masih perlu di lebih, awal. kita perlu lebih untuk membuat langkah-langkah bersih-bersih, bersih-bersih kontak gitu untuk lebih menyehatkan diri kita sendiri. Itu ada beberapa hal yang bisa
kita ambil manfaatnya Mbak Reni dari self love ini. Yang pertama, orang yang mereka bisa mencintai dirinya dengan baik, mereka pasti memiliki kesehatan fisik yang lebih baik. Kenapa bisa kok orang yang mereka self love-nya bagus bisa memiliki kesehatan fisik yang baik? Nah, orang yang mencintai dirinya dia pasti akan merawat dan menjaga dirinya dengan baik. Mulai dari perawatan baik terkait dengan 4M Mbak Reni, makan makanan yang berkualitas, kemudian mengurangi stres, kemampuannya untuk memberikan porsi istirahat yang tepat bagi dirinya, dan juga menjaga supaya dirinya tetap aktif. Nah, jadi 4M ini akan dikembangkan oleh orang-orang yang mencintai dirinya karena dia tahu bahwa dirinya sangat berharga. Semua yang ada pada dirinya itu priceless, sehingga dia perlu untuk benar-benar merawat yang berharga ini dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan 4M itu. Dengan orang yang bisa mengembangkan 4M, dia pasti akan memiliki kualitas daya tahan fisik yang lebih bagus, kemudian juga karena dia menjaga dirinya dengan baik, maka dia juga akan perawatan misalnya. Kalau misalnya dia merasa badannya berbau tidak enak, dia pasti akan menjaga dengan rajin mandi, pakai deodoran, pakai lotion, pakai parfum, sehingga ketika dia melihat bahwa dirinya itu menyenangkan untuk dicium, kan kita enak ya nyium-nyium diri kita sendiri, itu pun akan membuat orang lain juga seneng gitu dekat-dekat dirinya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak mencintai diri pasti dia juga akan perawatan dirinya tidak bagus. Baik itu dia terlalu memaksa di tubuhnya untuk bekerja terlalu keras misalnya, sehingga yang harusnya sudah istirahat dia mengabaikan itu. Bisa juga karena dia tidak cinta pada dirinya, olahraganya juga tidak bagus, asupan yang dikonsumsi juga tidak berkualitas gitu misalnya, sehingga orang-orang yang self love-nya bagus, insya Allah pasti kondisi fisiknya juga lebih baik gitu. Nah, kemudian selain kondisi fisik Mbak Reni, orang-orang yang self love-nya bagus itu mereka juga kesehatan psikisnya bagus. Jadi mereka karena tadi ya mereka menerima dirinya apa adanya, jadi mereka bukan orang-orang yang terbebani. Jadi kalau Mbak Reni lihat ada orang yang sepertinya hidupnya selalu penuh dengan keluh kesah, selalu banyak beban gitu ya. Itu biasanya tanda-tanda orang yang tidak menerima diri apa adanya. Sehingga segala sesuatu itu selalu dianggap bersyarat gitu, dan itu menjadi beban buatnya. Tidak complicated banget gitu kehidupannya. Iya gitu, sehingga karena sangat kayaknya tuh beban berat banget gitu ya, sehingga ini kemudian nanti malah jadi mata rantai yang akhirnya semakin lama semakin membuat dia tidak bisa menerima dirinya apa adanya gitu. Karena ketika dia berbuat salah, dia merasa menyalahkan diri terlalu berlebihan, self blamingnya tinggi. Ketika dia melakukan kehilafan misalnya, maka dia menghukum dirinya mungkin terlalu keras misalnya gitu. Jadi penerimaan diri yang bagus itu akan membuat seseorang lebih genuine ketika sebagai manusia dia berbuat salah gitu, sehingga dia lalu kemudian menerima kesalahan itu, termasuk ketika dia mengalami berbagai macam emosi negatif, maka orang-orang yang menerima dirinya dia akan ya Allah, astagfirullahaladzim, maafkan, ternyata aku tidak sabar misalnya ketika menghadapi masalah ini. Jadi dia menerima itu, bahwa dia tidak sabar. Ada yang harus dia lakukan gitu ya. Jadi ketika dia sudah menerima, dia akan menyadari bahwa ada yang harus dia perbaiki, ada yang harus lebih dia upayakan lagi untuk lebih bisa dengan baik menghadapi hal-hal yang sama nanti di kemudian hari. Nah, lalu kemudian orang yang menerima diri ini biasanya lebih puas Mbak Reni terhadap dirinya, terhadap kehidupannya, karena dia tadinya tidak menuntut kesempurnaan pada dirinya, jadi dia merasa lebih cukup gitu dengan segala apa yang ada pada dirinya, sehingga kepuasan hidupnya, kebahagiaannya juga semakin meningkat. Nah, kepuasan hidup yang tinggi, kebahagiaan ini nanti juga akan berkorelasi dengan well-beingness-nya, kemampuannya untuk merasa sejahtera gitu ya. Sejahtera dalam hal ini lebih pada sejahtera secara psikologis gitu. Nah, kemudian orang yang self love-nya bagus, mereka juga biasanya self esteem-nya tinggi Mbak Reni. Kemampuannya menghargai diri tinggi, sehingga kemudian ini juga berdampak pada percaya dirinya yang tinggi. Jadi dia melihat bahwa dirinya itu unik. Dia makhluk ciptaan Allah yang memang punya keistimewaan.
Karena self esteemnya tinggi, dia merasa punya keistimewaan, punya keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ini kemudian membuat dia memandang dirinya secara positif, bahwa aku punya kelebihan banyak yang diberikan Allah padaku, walaupun punya kelemahan juga gitu ya. Tapi dia kemudian bisa melihat kelebihan-kelebihan ini sebagai resource, sebagai potensi penting bagi dirinya untuk lebih memberikan kebermanfaatan baik bagi diri, keluarga maupun umat gitu. Sehingga orang-orang yang self esteemnya bagus, kemampuan memandang dirinya bagus, kemampuan dia untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki juga lebih bagus gitu, sehingga biasanya lebih produktif orangnya. Wow. Lalu kemudian dia juga jadi tidak mudah terpengaruh oleh penilaian orang lain, Mbak Ren. Jadi mau orang bilang apa gitu ya, dia percaya pada dirinya sendiri bahwa dirinya bukanlah apa yang dinilai orang lain. Jadi orang lain mungkin bisa berpikir ABC tentangnya, tapi orang yang self esteemnya tinggi, dia tahu bahwa dirinya bukan ABCDEFG yang dinilai orang lain gitu, sehingga dia punya self value, punya sebuah nilai gitu ya bagi dirinya sendiri gitu, yang itu tidak mudah tergoyah oleh penilaian orang lain. Dan ini membuat dia jadi lebih tough, lebih tahan banting dan tidak mudah stres, Mbak Reni. Poinnya di situ ya, Bu. Iya. Jadi kalau orang yang sangat dipengaruhi oleh penilaian orang lain, pasti dia mudah stres, Mbak Ren. Iya, benar. Jadi dia akan sangat mudah hijack emosinya dengan penilaian orang lain. Kalau orang lain menilai baik, dia akan tersanjung. Kalau orang lain menilai buruk, dia akan bingung sendiri. Gitu. Jadi self esteem ini penting untuk kesehatan mental kita. Lalu kemudian orang yang self esteemnya bagus, Mbak Ren, mereka juga menyadari bahwa pikiran itu hanya sebuah pikiran yang bisa dirubah. Pikiran itu bukan satu hal yang sifatnya permanen, tapi sesuatu yang bisa diubah gitu. Jadi ketika misalnya kita punya pikiran buruk dan kita menyadari bahwa pikiran buruk itu melemahkan kita, orang yang self esteemnya bagus dia bilang enggak nih, kamu enggak boleh mikir begini nih gitu, kamu tuh enggak seperti itu gitu. Jadi dia bisa merubah pikiran itu, bukan orang yang sangat yakin dengan apa yang dia pikirkan. Jadi orang yang seringkali tidak sehat mentalnya, mereka sangat yakin dengan berbagai macam penilaian atau pemikiran irasional, Mbak Ren, yang negatif gitu ya, sehingga kemudian dia merasa kalau dia sudah berpikir kayak gitu, ya aku pasti kayak gitu. Kalau aku tuh hitam, ya berarti pasti masa depanku juga hitam, kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang sangat seringkali lebay dan terlalu digeneralisir. Lalu kemudian orang yang self love-nya bagus, dia juga punya resiliensi yang bagus, Mbak Ren. Tadi ya, karena tadi tidak mudah stres gitu, sehingga dia jadi lebih mudah untuk lebih fleksibel ketika menghadapi permasalahan. Dan dia biasanya tahan banting untuk menghadapi berbagai kesulitan. Nah, yang asiknya lagi, Mbak Ren, orang yang self love-nya bagus, mereka pasti punya daya tarik yang bagus. Jadi orang yang self love-nya tuh levelnya udah baik gitu, pasti karismanya langsung keluar gitu ya, Bu. Jadi dia punya daya tarik yang membuat orang lain tuh merasa nyaman, merasa enak berinteraksi gitu ya, karena tidak ada yang ditutup-tutupi, lebih genuine. Kemudian dia lebih menunjukkan apa adanya dirinya gitu ya, tidak banyak kemunafikan ataupun topeng yang dipakai gitu, sehingga orang lain yang berinteraksi dengannya itu nyaman dan seneng gitu berada di dekatnya. Dan ini biasanya kemampuan seseorang untuk menampilkan dirinya apa adanya, menerima dirinya dan orang lain dengan apa adanya, itu akan lebih enak diajak berinteraksi, dan itu menunjukkan daya tarik tadi ya. Jadi karena dia percaya diri, karismanya kata Mbak Reni muncul gitu. Jadi biasanya dia punya daya tarik yang mungkin kalau kata orang sekarang inner beauty-nya keluar. Karena dia udah nyaman dulu sama diri sendiri ya. Apa yang dipakai, apa yang lagi dia omongin juga orang bakal lebih nyaman, sefrekuensi tiba-tiba. Betul, Mbak Ren, betul. Dan orang-orang self love ini biasanya tidak menunjukkan dirinya dengan brand yang dia pakai. Jadi mereka tidak menggantungkan harga dirinya ataupun label dirinya itu pada brand yang dipakai. Jadi dia mau pakai apapun, mau dibawa kemanapun, naik apapun tuh, orang-orang yang self love-nya bagus tuh mereka asik-asik aja. Dan mereka juga motivasinya biasanya tinggi gitu.
Iya baik. Jadi memang ini sebenarnya adalah sebuah proses ya Bu, self love itu ya. Iya Mbak. Perjalanan, proses bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri, mengerti. Berarti banyak langkah juga yang bisa kita lakukan pelan-pelan untuk mempelajari self love ini. Kalau mungkin keluarga Fas ada yang merasa ternyata nih dari yang tadi faktor-faktor yang ada, kok kita ada beberapa poin yang belum sampai di situ nih, kita bisa mempelajarinya dong ya Bu. Iya, betul sekali Mbak Reni. Satu lagi Mbak Reni, yang manfaat yang sangat penting. Oke. Orang-orang yang self love-nya bagus, mereka biasanya terhindar dari gangguan mental. Jadi pasti. Ya, jadi jelas ya tadi sudah kita bahas di awal. Jadi biasanya orang-orang ini lebih sehat gitu Mbak Reni. Kondisi psikologisnya mereka lebih sehat, terhindar dari gangguan-gangguan mental, baik itu misalnya depresi misalnya, atau narsisme, ataupun berbagai macam gangguan-gangguan yang lain. Nah, termasuk kalau mungkin pada anak-anak remaja ataupun ibu-ibu yang terlalu fokus pada penampilan karena penilaian orang lain, akan biasanya terhindar dari gangguan makan. Jadi ada bulimia, ada anoreksi, itu biasanya orang-orang yang self-nya bagus tuh tidak mengalami itu. Oke. Karena itu tahu ya nggak bagus ya kan buat tubuhnya gitu. Oke deh. Baik, jadi memang banyak banget ini udah mulai ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Bu di 081578709640, karena tadi juga mau bilang bisa menerima diri kita unconditionally apapun keadaannya begitu kan. Jadi untuk Anda keluarga Fas yang mau ikutan gabung, bisa deh nanti bertanya langsung lewat 314330 ataupun WhatsApp-nya. Kita break dulu ya Bu. Kasih informasi yang mau lewat. Sesaat lagi kita akan kembali dalam Dialog Psikologi. Kita masih membahas tentang self love. 90.1